Sahabat Excellent, jumpa lagi dengan saya Haryo Ardhito dalam program Recharge Your Life, sebuah program yang akan memberikan kisah-kisah, baik itu kisah-kisah yang dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang pasti kisah-kisah ini akan membuat Anda selalu termotivasi di dalam hidup Anda. Nah, sahabat Excellent, melanjutkan kisah tadi tentang sebutir salju yang mampu merobohkan sebuah pohon pinus yang besar, ya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apa peranan Anda? Nah, saya akan berkisah lagi tentang sebuah patung di Meksiko. Di Meksiko ada sebuah patung yang namanya agak aneh, ya. Kalau kita di sini mengenal patung, misalnya di Bali ada patung Garuda Wisnu Kencana. Ya, kalau di Jakarta ada patung Selamat Datang. Nah, di Meksiko ada sebuah patung yang diberi nama In Spite Of. Ya, apa artinya? Artinya adalah meskipun. Nah, kenapa bisa diberi nama In Spite Of? Ya, Alkisah pada saat itu ada seorang pematung, ya, mereka, si pematung ini diberi tugas oleh pemerintah kota setempat untuk membuat sebuah patung, ya, untuk menghiasi kota tersebut. Kemudian mulailah si pemahat ini membuat patung tersebut, ya. Nah, tapi di dalam perjalanan pembuatan patung itu, dalam kurun waktu penyelesaiannya, belum sampai si patung tersebut selesai, sungguh malang si pematung ini mengalami sebuah kecelakaan. Dan ketika dia mengalami kecelakaan, ya, sungguh malang karena tangan kanannya harus diamputasi, ya, mengalami kelumpuhan dan harus diamputasi. Akibatnya apa? Ya, akibatnya si pemahat ini hanya mempunyai satu tangan saja, yaitu yang kiri. Namun ketika dia harus melihat karyanya yang masih setengah jadi, ya, si pematung ini ternyata tidak menyerah begitu saja. Dia tetap menyatakan tekadnya, ya, kepada masyarakat kota tersebut di Meksiko. Dia menyatakan bahwa meskipun dia hanya punya satu tangan, tapi dia bertekad tetap akan menyelesaikan. Kemudian masyarakat setempat, termasuk pemerintah kota tersebut, memberi kesempatan kepada si pematung tersebut. Kemudian si pematung ini mulai melatih tangan kirinya, ya. Dia mulai melatih tangan kirinya dengan tangan kanannya yang hanya keterbatasan tangan kanannya. Dia melatih tangan kirinya untuk seperti halnya ketika tangan kanannya masih normal. Nah, dengan tekad yang luar biasa kuat, dengan tekad baja ingin menyelesaikan patung itu, akhirnya dia berhasil melatih tangan kirinya dan dia berhasil menyelesaikan patung tersebut. Nah, masyarakat setempat yang melihat tekad yang luar biasa dari si pemahat ini, ya, akhirnya memberikan penghargaan dengan memberikan nama kepada patung itu dengan nama In Spite Of, atau meskipun. Artinya apa? Untuk mengenang bahwa meskipun dia hanya dengan satu tangan saja, yang sebelah kiri saja, dia mampu menyelesaikan patung tersebut. Nah, di sini kata kuncinya adalah in spite of, atau meskipun. Coba dengan kata meskipun, yuk sama-sama kita mencari kisah-kisah yang bisa membuat kita terinspirasi. Meskipun Stevie Wonder mengalami kebutaan, ya, tetapi sungguh amazing. Dia mampu bernyanyi dengan suara yang indah, dia mampu bermain musik dengan hebat, ya. Meskipun Stevie Wonder, ya, mengalami kebutaan, tapi dia bisa membuat karya-karya yang hebat. Apalagi dengan kata meskipun, ya, masih banyak
meskipun Beethoven dahulu mengalami permasalahan dengan telinganya, ya, tetapi ternyata Beethoven mampu membuat karya-karya yang besar, ya. Kemudian kita coba cek lagi dengan kata meskipun, ya, masih banyak orang-orang yang meskipun ada banyak misalnya pengusaha yang meskipun dulu dilahirkan dari orang-orang yang miskin, Anda bisa banyak temukan contoh-contohnya, tapi mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nah, coba sahabat-sahabat excellent, cobalah temukan kisah-kisah dengan kata meskipun, ya. Nah, kenapa kita gunakan kata meskipun? Hal ini adalah untuk agar kita mampu membuat diri kita ini menjadi pribadi yang berharga, menjadi pribadi yang tanpa alasan. Karena dengan kata meskipun, ya, kita akan bisa membuat perkecualian. Jadi kalau lawan kata meskipun adalah kalau misalnya di dalam keseharian Anda mengatakan bahwa saya ini hanyalah, ya. Kata hanyalah ini ternyata membuat seseorang menjadi rendah diri, ya. Kemudian membuat dirinya cenderung tidak berarti. Tetapi dengan kata meskipun ternyata hasilnya bisa jauh berbeda, ya. Meskipun saya dulu adalah orang yang kurang berada, ya, tetapi saya bisa sekolah atau kuliah sambil bekerja untuk membiayai kehidupan saya, ya. Meskipun ya, masih banyak kata meskipun yang bisa Anda gunakan, ya, untuk membuat diri Anda menjadi pribadi-pribadi yang berarti. Nah, sahabat excellent, sebelum kita menginjak ke segmen berikutnya, saya ingin beri Anda PR, ya. Coba susunlah kalimat pada diri Anda meskipun, ya. Meskipun Anda tidak dikaruniai peralatan, ya, atau yang memadai, tetapi Anda tetap mampu bekerja dengan baik, ya. Meskipun Anda tidak punya waktu yang cukup, tetapi Anda tetap bisa menyelesaikan pekerjaan Anda dengan sesuai schedule, ya. Meskipun Anda hanyalah orang-orang yang sederhana, tapi Anda mampu membuat karya-karya yang hebat, ya. Meskipun, ya, masih banyak kata meskipun yang bisa Anda gunakan. Tujuannya tentu saja adalah untuk membuat Anda menjadi pribadi yang berharga dan menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, sahabat excellent, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya setelah yang satu ini.